Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan mempresentasikan materi morfologi yang beranggotakan saya sendiri serta 4 rekan saya, yaitu Nurul Kulsum, Alifa Angel Rifada, Nisrina Hana, dan Tiara Rahmawati. Selanjutnya akan dimulai dari materi pertama yang akan dijelaskan oleh Tiara. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian afiks. Afiks atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan. Di antara 3 imbuhan itu, untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata pertama. Afiks atau imbuhan adalah bentuk terikat. Bentuk lain yang melekat pada afiks akan mengalami perubahan makna dan kategori. Perlu kita ketahui, afiksasi yaitu proses pembubuhan afiks, sangat produktif dalam bahasa Indonesia sebagai pembentuk kata. Berikut ini adalah kategori afiks dalam bahasa Indonesia menurut Prida Laksana tahun 2010. Misalnya, pe adalah afiks, sedangkan lari adalah kata dasar. Jika pe ditambahkan pada lari, maka akan terbentuk kata baru, yaitu pelari. Kata lari dan pelari mempunyai makna yang berbeda, tetapi masih berhubungan. Kata pelari ini disebut dengan kata berimbuhan, yakni kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Proses pengimbuhan afiks ke dalam sebuah kata disebut dengan afiksasi atau pengimbuhan. Afiks atau imbuhan bisa melekat pada kata dasar atau kata turunan. Contohnya ialah ke, an, yaitu imbuhan afiks, ditambah lebih, yaitu kata dasar, menjadi kelebihan. Imbuhan afiks ber, ditambah tanggung jawab, yaitu kata majemuk, menjadi bertanggung jawab. Perbedaan afiks dengan klitik. Afiks tidak sama dengan klitik. Afiks tidak mempunyai makna leksikal tetapi hanya mempunyai makna gramatikal. Artinya, sebuah afiks atau imbuhan hanya mempunyai makna apabila sudah diimbuhkan pada suatu kata. Sedangkan klitik mempunyai makna leksikal tetapi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melekat pada kata lain. Sedangkan klitiknya sendiri mempunyai makna leksikal, yaitu nya, bentuk terikat yang merupakan varian pronomina persona ia atau dia dan pronomina benda yang menyatakan milik, pelaku, atau penerima. Misalnya, klitiknya bertemu kata buku. Kata buku bertemu klitiknya akan terbentuk kata baru yakni bukunya yang memiliki makna buku dia. Jenis-jenis afiks terdiri dari 4. Yang pertama, prefiks atau awalan. Contohnya me, di, ter, ke, se, pe, ber. Ini berada di awal kata. Contoh dalam katanya, menengok, dibuat, terbaru, dan lain-lain. Yang kedua, infiks atau sisipan. Contohnya L, R, M. Contoh dalam katanya, gelegar, gerigi, dan gemetar. Yang ketiga, sufiks atau akhiran. Contohnya i, kan, an. Contoh dalam katanya, tangani, siapkan, dan bacaan. Yang keempat, konfiks atau gabungan. Contohnya ke, an, me, i, ber, an. Contoh dalam katanya, kelautan, menangani, dan bersalaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada proses morfologis atau morfemis. Pengertian, proses morfologis pada dasarnya ada proses pembentukan kata dari sebuah bentuk kata dasar melalui pembubuhan afiks, pengulangan, penggabungan, pemendekan, dan juga pengubahan status. Proses morfologis adalah suatu proses pembentukan kata dengan cara penghubungan satu morfem dengan morfem yang lain, atau proses yang mengubah leksem menjadi sebuah kata. Derivasi zero. Krida Laksana pada tahun 1996 mengungkapkan bahwa
Derivasi zero adalah proses morfologis yang dalam proses ini leksem menjadi kata tunggal tanpa perubahan apa-apa. Derivasi zero adalah perubahan pembentukan kata yang mengubah leksim tunggal menjadi kata tunggal. Zero berarti kosong atau nol. Di dalam morfologi ada morfem nol yang realisasinya berupa morfem kosong, yang secara morfemis dilambangkan dengan nol. Yang kedua ada afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata kompleks dengan cara penambahan afiks pada bentuk dasar. Afiks ada 4, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Jenis prefiks atau awalan antara lain ber, se, me, ter, di, dan lain-lain. Jenis infiks atau sisipan antara lain l, r, dan jenis sufiks akhiran antara lain an, i, kan, nya. Lalu ada jenis konfiks atau gabungan awalan dan akhiran antara lain ber, an, e, an, me, dan kan, dan lain-lain. Contoh afiks, ditambah pukul menjadi dipukul, makan ditambah an menjadi makanan. Contoh kata yang berawalan atau prefiks yaitu belajar menjadi belajar, ditambah baca menjadi membaca. Contoh kata berakhiran atau sufiks antara lain makan ditambah an menjadi makanan, bau ditambahnya menjadi baunya. Contoh yang bersisipan atau infiks antara lain gigi ditambah menjadi gerigi, guru ditambah menjadi gemuruh, dan lain-lain. Contoh kata yang berawalan berakhiran atau konfiks antara lain menemukan dan membangkitkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada reduplikasi pengulangan. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata kompleks dengan cara pengulangan bentuk kata. Jenis kata ulang ada 5, yaitu yang pertama, kata ulang utuh atau dwilingga adalah pengulangan seluruh bentuk dasar. Contohnya tamu-tamu, mobil-mobil, dan lain-lain. Kedua, kata ulang sebagian. Contohnya membaca-baca, tulis-menulis, membuka-buka, dan lain-lain. Yang ketiga, kata ulang berimbuhan. Contohnya buah-buahan, rumah-rumahan, kebarat-baratan, dan lain-lain. Yang keempat, kata ulang berubah bunyi atau dwilingga salin suara. Contohnya bolak-balik, sayur-mayur, mondar-mandir, dan lain-lain. Yang kelima, kata ulang dwipurwa adalah pengulangan sebagian atau seluruh suku awal sebuah kata. Contohnya, tamu menjadi tetamu, laki menjadi lelaki, dan lain-lain. Yang keenam, kata ulang fonologis adalah pengulangan unsur fonologis seperti fonem, suku kata, atau bagian kata yang tidak ditandai oleh perubahan makna. Contohnya, lelaki, pipi, kupu-kupu. Yang ketujuh, kata ulang idiomatis adalah reduplikasi yang maknanya tidak dapat dijabarkan dari bentuk yang diulang. Contohnya, mata-mata artinya detektif, tidak ada hubungannya dengan mata. Yang kedelapan, kata ulang morfologis adalah pengulangan morfem yang menghasilkan kata. Contohnya, rumah-rumah, mengobar-ngobarkan. Yang kesembilan, kata ulang sintaksis adalah pengulangan morfem karena tuntutan kaidah sintaksis seperti pembentukan keterangan. Contohnya, jauh-jauh didatanginya menjadi walaupun jauh didatanginya. Komposisi. Komposisi atau pemajemukan, arti komposisi atau pemajemukan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Penggabungan dua morfem bebas atau lebih membentuk kata kompleks, kata majemuk. Ciri-ciri kata majemuk antara lain A. Memiliki makna dan fungsi baru yang tidak persis sama dengan fungsi masing-masing unsurnya. B. Unsur-unsur tidak dapat dipisahkan baik secara morfologis maupun secara sintaksis.
Contohnya, kambing plus hitam menjadi kambing hitam. Rumah plus sakit menjadi rumah sakit. Kaki plus tangan menjadi kaki tangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada abreviasi. Abreviasi atau pemendekan adalah proses morfologis dengan cara menanggalkan satu atau sebagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai status kata. Di Indonesia, abreviasi dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah pemenggalan, kontraksi, akronim, singkatan, lambang huruf, perubahan intern, dan pergeseran kategori. Pertama, pemenggalan. Pemenggalan adalah pembentukan kata melalui suku kata dari suatu morfem yang biasanya muncul dalam bahasa lisan. Contohnya dalam kata bu, pak, dok, kak, dik, dan lain sebagainya. Yang kedua, kontraksi. Kontraksi adalah proses pembentukan kata dengan cara meringkas morfem dasar atau gabungan morfem. Contohnya dalam kata tak, takkan, begini, begitu, kenapa, kan, mas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, akronim. Akronim adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis atau dilafalkan sebagai kata, dan biasanya dipakai sebagai hiburan. Contohnya dalam kata kutilang darat, simatupang, manula, balita, batita, dubes, dan lain sebagainya. Yang keempat, singkatan. Singkatan adalah proses pembentukan kata melalui pemendekan berupa huruf. Pelafalan dieja huruf demi huruf atau diucapkan kepanjangannya. Contohnya dalam kata MPR, DPA, SPD, SMA, KM, DL, DSB, dan lain sebagainya. Yang kelima, lambang huruf. Lambang huruf adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep, kuantitas, satuan, atau unsur. Contoh dalam kata gram, sentimeter, senti, dan lain sebagainya. Yang keenam, perubahan intern. Perubahan intern adalah proses pembentukan kata melalui perubahan vokal atau konsonan yang terdapat dalam morfem dasar. Contohnya dalam kata dewa-dewi, pemuda-pemudi, saudara-saudari, karyawan-karyawati, direktur-direktris, dan lain sebagainya. Ketujuh, pergeseran kategori. Pergeseran kategori adalah pergeseran kelas kata sebagai akibat adanya proses morfologi. Suatu morfem yang awalnya tergolong kelas kata benda akibat proses morfologi menjadi kelas kata kerja. Contohnya dalam kata batu membatu, besar membesar, kuning menguning, makan makanan, minum minuman, kinerja kerja kinerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada derivasi balik. Derivasi balik adalah pembentukan kata melalui analogi balik dengan menganggap morfem dasar sebagai kata kompleks. Contohnya, mungkir plus derivasi balik menjadi dipungkiri. Maju plus derivasi balik menjadi dipajukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu morfofonemik. Pengertian. Proses morfologis merupakan proses pembentukan kata polimorfemis. Kata polimorfemis merupakan kata yang minimal terdiri dari dua morfem, yaitu morfem terikat antara lain me, ter, di, pe, ber, ke, an, kean, morfem bebas antara lain tulis, pindah, jadi, makan, dan maju, dan lain sebagainya. Morfem terikat jumlahnya lebih sedikit dan sifatnya terikat dengan morfem bebas. Oleh karena itu, morfem tersebut dapat berkolaborasi melalui beberapa cara. Salah satunya adalah afikasi. Afikasi adalah proses penggabungan antara morfem bebas dan morfem terikat. Proses ini biasanya meliputi proses prefikasi, sufikasi, infikasi, dan konfikasi. Secara berurutan, contohnya adalah meneliti, usulan, temali, dan kecerdasan. Morfofonemik merupakan subsistem yang dibentuk dari dua sistem yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan dan hubungan dalam pembentukan kata bahasa Indonesia. Pengertian mengenai
morfofonemik, dan prosesnya banyak diungkapkan para ahli. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai pengertian morfofonemik, proses morfofonemik, jenis perubahan, dan proses morfofonemik, prefixme, ber, ter, dan di, menurut para ahli linguistik. Jenis perubahan. Berikut beberapa pendapat ahli linguistik mengenai jenis perubahan dalam morfofonemik. Abdul Sher. Sher membagi jenis perubahan fonem menjadi proses kemunculan fonem, pelepasan fonem, peluluhan fonem, perubahan fonem, pergeseran fonem. Namun, Abdul Sher hanya memberikan proses morfofonemik ke dalam 5 peristiwa, yaitu A. Pemunculan fonem, B. Pelepasan fonem, C. Peluluhan fonem, D. Perubahan fonem, serta E. Pergeseran fonem. Lebih jauh, Abdul Sher menegaskan bahwa seperti tampak pada namanya, yang merupakan gabungan dari 2 bidang studi, yaitu morfologi dan fonologi, atau morfologi dan fonemik. Bidang kajian morfologi atau morfofonemik biasanya dibahas dalam tataran morfologi, tetapi sebenarnya lebih banyak menyangkut masalahnya fonologi. Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa jenis perubahan fonem berkenaan dengan proses morfologi ini. Di antaranya adalah proses 1. Pemunculan fonem, yakni munculnya fonem atau bunyi dalam proses morfologi yang pada mulanya tidak ada. Misalnya, dalam proses pengimbuhan prefixme, pada dasar baca akan memunculkan bunyi sengau M yang semula tidak ada. Contoh, me plus baca jadi membaca. 2. Pelepasan fonem, yakni hilangnya fonem dalam suatu proses morfologi. Misalnya, dalam proses pengimbuhan prefiks pada dasar renang, maka bunyi R yang ada pada prefiks ber diselipkan. Juga dalam proses pengimbuhan akhiran wan pada dasar sejarah, maka fonem H pada dasar sejarah itu dilepaskan. Contoh, ber plus renang menjadi berenang. 3. Peluluhan fonem, yakni luluhnya sebuah fonem serta disenyawakan dengan fonem lain dalam suatu proses morfologi. Umpamanya, dalam pengimbuhan prefiks me pada dasar sikat, maka fonem S pada kata sikat itu diluluhkan dan disenyawakan atau bisa dikaitkan, digantikan dengan fonem nasal NY yang ada pada prefiks me. Contoh, me plus sikat menjadi menyikat. 4. Perubahan fonem, yakni berubahnya sebuah fonem atau bunyi sebagai akibat terjadinya proses morfologi. Umpamanya, dalam pengimbuan prefiks ber pada dasar ajar, terjadi perubahan bunyi di mana fonem R berubah menjadi fonem L. Perhatikan ber plus ajar, menjadi belajar. Contoh lain, dalam proses pengimbuhan prefiks ter pada dasar ajur, terjadi perubahan fonem di mana fonem R berubah menjadi fonem L. Contoh, ter plus ajur menjadi terlanjur. 5. Pergeseran fonem, yaitu berubahnya posisi sebuah fonem dari satu suku kata ke dalam suku kata yang lainnya. Umpamanya, dalam pengimbuhan sufiks i pada dasar lompat, terjadi pergeseran di mana fonem T yang semula berada pada suku kata pat menjadi berada pada suku kata ti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini menurut Muhajir menjelaskan kaidah proses morfofonemik dan alomorf yang digunakan pada bentuk dasar yang mengikutinya pada prefiks me, ber, ter, dan di, khususnya pada bahasa Betawi. Yang pertama, prefiksmen. Prefiksmen memiliki 5 buah alomorf, yaitu me, mem, men, dan men. Muhajir membagi menjadi 2 kelompok. Yang kedua, alomorf men. Alomorf
Allomorphmen ini merangkum 4 allomorphs lain. Allomorphmen dipakai di depan semua bentuk dasar yang mulai dengan konsonan R, L, W, dan Y, dan juga nasal. Sedangkan men dipakai di depan bentuk dasar lainnya. Pemilihan nasal pada allomorphmen bergantung kepada fonem awal bentuk dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tiga, prefix-ter. Prefix-ter mempunyai dua allomorph yang berdistribusi komplementer, yaitu allomorph ter dan T. A. Allomorph ter dipakai di depan bentuk dasar yang mulai dengan vokal, seperti ikat plus ter, menjadi terikat. Selain itu, allomorph ter juga muncul di depan bentuk dasar yang mulai dengan konsonan H, seperti hina plus ter, menjadi terhina. Penulisan morfem terikat ter oleh Muhajir digunakan ter yang berbeda dengan Abdul Chair ter. B. Allomorph T dipakai di depan bentuk dasar yang mulai dengan konsonan, kecuali H, seperti buka plus ter, menjadi terbuka. 4. Prefix D. Prefix D hanya mempunyai satu bentuk morf. Artinya, prefix D hanya memiliki satu bentuk dalam berdistribusi dengan konsonan dan vokal. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada proses morfologis. Yang pertama, meta-analisis. Proses terjadinya bentuk karena proses pemenggalan yang tidak dapat dijelaskan secara historis. Yang kedua, analogi. Proses atau hasil pembentukan unsur bahasa karena pengaruh pola lain dalam bahasa. Yang terakhir, ada kombinasi proses. Proses morfologi ke-9 adalah kombinasi proses. Semua bentuk itu dapat berkombinasi sehingga ada bentuk seperti kemurahan hati, ditilang, dan sebagainya. Lebih dari itu, proses pembentukan kata dapat dialami oleh frasa, maka terjadilah bentuk seperti ketidakadilan, dipulauburukan, dan sebagainya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu dari pengertian proses morfologis yang telah diuraikan para ahli, dapat disimpulkan bahwa proses morfologis adalah suatu proses pembentukan kata dan proses perubahan leksin menjadi kata di mana leksin merupakan input dan kata merupakan output. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.